Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan bagian dari pembelajaran mata kuliah metodologi dan desain penelitian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi research. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang apa yang dimaksud research, maka bisa menyimak pembahasannya kali ini ya. Jangan sampai terlewat. Kata riset itu diserap dari kata bahasa Inggris yaitu research. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah riset dalam bahasa Indonesia. Lalu, apa itu riset sendiri? Di sini akan saya jelaskan arti dari riset secara umum dan juga menurut beberapa ahli. Tidak hanya itu, nanti kita juga akan membahas tentang tujuan dari riset itu sendiri. Nah, kita mulai dari kata research. Research berasal dari atau kembali dan search yang artinya mencari. Sehingga secara luas bisa dikatakan bahwa research merupakan mencari kembali atau mencari sesuatu yang baru. Nah, kemudian para ahli menerjemahkannya sebagai riset dalam bahasa Indonesia. Menurut Kotari tahun 2014, riset secara umum mendeskripsikan pencarian yang berkaitan dengan pengetahuan. Sedangkan penelitian atau riset sebagai pencarian saintifik dan sistematis yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang relevan tentang topik tertentu. Sehingga makna secara garis besar tentang penelitian adalah seni yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah. Berdasarkan The Advanced Learning Dictionary Research adalah penyelidikan yang dilakukan dengan teliti atau cermat dan secara khusus melalui pencarian fakta-fakta baru dalam cabang pengetahuan apapun. Kemudian berdasarkan Redman dan Mori tahun 1923 pada buku Kotari 2014 menyatakan research adalah upaya sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru. Sedangkan dari beberapa orang menganggap penelitian atau research sebagai sebuah gerakan perpindahan atau pencarian dari sebuah fenomena yang sebelumnya sudah kita ketahui ke dalam fenomena-fenomena yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, hal ini sebenarnya adalah perjalanan penemuan baru. Kemudian pada pengertian lain, research mengacu pada metode sistematis yang terdiri dari bagaimana kita mengungkapkan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan fakta atau data, menganalisis fakta, dan mencapai kesimpulan tertentu, baik dalam bentuk solusi terhadap masalah atau dalam bentuk lainnya, yang nantinya dapat kita generalisasi untuk menggambarkan kenyataan dari suatu fenomena. Nah, berdasarkan Nala Perumal tahun 2017, research juga dapat didefinisikan sebagai suatu perumusan masalah, perumusan hipotesis, dan nantinya akan bisa memberikan saran ilmiah di mana riset juga dapat dikatakan pencarian kebenaran dengan bantuan studi, observasi, dan perbandingan dari suatu fenomena terhadap fenomena lain. Nah, kemudian apa sih tujuan penelitian atau riset itu sendiri? Coba Anda ulas kembali dan pahami pengertian dari riset itu sendiri. Maka Anda akan mengetahui tujuan dari riset. Nah, berdasarkan Kotari tahun 2014, tujuan dari riset ada 4. Yang pertama adalah studi eksploratif. Ini adalah sebuah research yang tujuannya untuk memperoleh keterangan pengetahuan, wawasan, ide baru, gagasan baru, dan pemahaman baru sebagai upaya dalam merumuskan dan mendefinisikan masalah, menyusun hipotesis, serta bisa diteruskan dengan riset lanjutan yang lebih advance. Contoh dari riset eksplorasi adalah wawancara atau interview secara mendalam. Nah, yang kedua adalah riset deskriptif. Ini adalah sebuah studi yang berusaha untuk menjelaskan sesuatu secara sistematis dari situasi atau fenomena atau permasalahan atau program atau juga pelayanan yang memberikan informasi mengenai kondisi kehidupan sebuah komunitas.
Contoh dari riset deskriptif yaitu studi mengenai perilaku masyarakat tani setelah adanya industri pertambangan di desanya, misalnya seperti itu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah riset diagnostik. Ini adalah jenis studi yang tujuan utamanya adalah menganalisis situasi yang memberikan secara mendalam, yang memberikan informasi secara mendalam. Kemudian yang terakhir adalah riset hypotesting. Ini adalah sebuah riset yang berusaha untuk menjelaskan kenapa dan bagaimana adanya hubungan antara dua aspek dari suatu fenomena atau situasi. Contoh dari riset hypotesting yaitu studi untuk menjelaskan kenapa ada topografi yang miring itu banyak menyebabkan terjadinya longsor. Demikian materi ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.